Asam lambung sering muncul di sore hari, kenapa ya bun? Pagi, siang itu enak-enak aja bun, kok tiba-tiba sore munculnya banyak banget, sesak, ngap, kelayangan dan banyak ya, panas dingin. Kemudian di sini aku bakal share tips aku sembuh dari GERD, asam lambung, gastritis, dan anxiety psikosomatis. Jadi kalian wajib banget simak videonya sampai selesai. Aku bakal ngobrol sama kalian, aku akan jelasin dari aku bangun tidur sampai mau tidur lagi, dan sering kambuh di malam hari atau kelaparan. Jadi kalian wajib banget simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini aku tag videonya di pagi hari ya, setelah live tadi. Alhamdulillah banyak banget yang hadir. Jadi mungkin kalau live di pagi hari itu beda sama sore ya. Sore itu mungkin orang-orang udah pada pulang kerja, tapi hari ini Bunda lagi libur. Jadi aku live di pagi hari meskipun nggak banyak kayak biasanya, tapi alhamdulillah semoga yang hadir tadi lekas sembuh ya, dan bermanfaat video-video yang aku share. Buat kalian yang baru datang, yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube aku Adeva dan Bunda. Channel ini adalah bahas seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan biasanya juga review produk ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, seperti yang aku alami. Tadi juga ada beberapa orang yang nanya, Bunda berapa lama sembuh? Aku tuh berjuang 3 tahun ya teman-teman, 2019, 2020, 2021. Aku tuh sembuhnya 2022 ya, di pertengahan, awal-awal masih sering kambuh. Nah, apa sih kunci kesembuhan Bunda? Dan di sini juga aku bakalan share bagaimana sih mengatasi asam lambung yang sering kambuh di sore hari. Bunda, kenapa ya setiap sore itu sensasi asam lambungnya itu banyak? Apa yang terjadi? Padahal pagi, siang itu baik-baik aja Bun, tapi kok sore sama malam itu sensasinya muncul lagi, malahan lebih banyak. Oke, wajib banget kalian tonton video sampai selesai ya. Nah, jadi teman-teman, aku itu adalah pejuang GERD, gastritis, dan aku juga anxiety psikosomatis, karena aku ada kecemasan, pikiran aku tuh overthinking, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baperan, dikit-dikit nggak enakan, dan selalu memikirkan hal-hal yang negatif ya. Dengar kabar duka takut, dengar apapun itu takut. Kadang nih kalau di malam hari mau tidur dengar suara cicak aja takut. Jadi kalau misalnya mau tidur itu aku harus banyak banget ritual ya. Kadang aku pakai minyak kayu putih dulu, balurin seluruh badan, pakai daster, kemudian lampu di kamar aku tuh nggak boleh gelap, jadi harus ada lampu tidur. Tapi kalau terang juga nggak bisa. Jadi banyak banget memang ya, perjuangan aku itu hampir 3 tahunan ya, 3 tahunan. Dan alhamdulillah saat ini udah normal aktivitas. Bunda turun gak, berat badannya turun. Jadi aku dari 58 sekarang itu paling naik itu aku 51, 52, 53 mentoknya ya. Nggak bisa gemuk kayak dulu lagi. Karena mungkin aktivitas aku juga padat dan kecapean ya. Nah jadi aku tuh berjuang, kenapa 3 tahun, karena susah mengontrol pikiran. Aku sampai ke tahap endoskopi karena kata dokter aku tuh susah mengontrol pikiran. Aku udah konsumsi obat-obatan tradisional, obat herbal, udah banyak yang aku beli ya, seperti di video yang aku share, tepung Garut, kemudian jenang gemi, air tajin, madu Zetsmak ya. Madu Zetsmak ini cocok banget sama aku, cuman masih kambuh-kambuhan karena pada saat itu aku susah kontrol pikiran dan juga sering menunda waktu makan. Apalagi di musim COVID-19 itu tugas aku, kerjaan aku banyak, yang membuat aku makin parah di situ sensasinya ya. Nah jadi sensasi yang aku alami itu banyak banget, 1001 sensasi, kayak begal, sendawa, engap, kemudian pusing, kelayangan, perut perih, perut panas, dada panas, tenggorokan mengganjal, sulit tidur, batuk, gigi aku sampai keropos. Itu adalah 1001 sensasi yang aku alami, dan ini pasti juga dialami oleh kalian. Obat-obatan aku banyak, tapi aku endoskopi karena ingin memastikan apa sih yang terjadi pada lambung aku. Aku tuh sampai parnoan, takut banget, takutnya ada sesuatu dan lain hal. Ternyata setelah USG alhamdulillah semuanya normal ya, dan lanjut ke endoskopi. Dan pada saat untuk endoskopi ini yang memutuskan bukan aku sendiri tapi dokter. Dokter itu penasaran apa sih yang terjadi, kok banyak banget obat-obatan yang aku konsumsi tapi nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah di endoskopi itu ada radang ya, atau ada iritasi di dinding lambung aku yang membuat aku tuh sering kambuh. Jadi kalau telat makan kambuh, makan berlebihan kambuh, nggak dikunyah halus kambuh, stres kambuh, kemudian masuk angin kambuh. Jadi memang gastritis itu luar biasa banget perjuangannya. Jadi kita harus
bersyukur ya, nggak boleh ngeluh-ngeluh. Kalau ngeluh itu makin banyak sensasinya. Nah kemudian selain itu juga aku bakal jelasin sensasi yang sering muncul di sore hari. Kenapa? Biasanya nih kita beraktivitas ya, aku itu dulu meskipun sensasinya banyak atau masih berjuang dan pemulihan, aku tetap bekerja teman-teman. Kenapa? Karena kalau di rumah itu makin stres, makin parno, makin banyak sensasinya. Jadi aku tetap kerja dengan catatan gak boleh terlalu capek. Kalau capek aku izin ke pimpinan dan teman-teman aku istirahat sebentar ya, karena aku lagi ada gak enak badan atau lagi apalah gitu ya, apalagi di musim COVID-19 pada saat itu. Nah kemudian di sore hari mulai muncul, jadi kita tuh wajib banget ya teman-teman kalau di pagi hari itu menerapkan pola makannya, makan sering, porsi kecil, dikunyah halus, kemudian harus melakukan hal yang menyenangkan. Jadi di pagi hari itu kalau bisa ciptakan suasana kerja kalian atau mood kalian itu harus bagus. Misalnya kalau lagi di rumah habis masak, main sama anak, pokoknya lakukan hal yang menyenangkan, lakukan hobi kalian kayak masak lah, nonton drakor lah, apalah, jangan nonton yang seram-seram ya di pagi hari sama siang hari. Makanya juga jangan banyak-banyak, jangan berlebihan, karena kalau misalnya kalian di pagi hari udah melakukan kesalahan yang fatal, misalnya aku mau nyobain cabe aku mau makan gorengan lebih dari satu, misalnya aku mau nonton yang serem-serem yang aneh-aneh lah gitu ya, kemudian aku pengen makan banyak karena lapar banget, di sore hari itu nanti muncul sensasinya. Jadi hal-hal yang kita lakukan di pagi hari sama siang hari itu tayang semuanya di sini. Kenapa? Karena sore hari itu aktivitas kita sudah tidak ada, atau sudah jarang aktivitas kita, atau sudah sepi. Jadi kita tuh bingung mau ngapain lagi, sehingga sensasi yang datang, misalnya pikirannya mulai parno, merebet kemana-mana, perutnya mulai perih, tadi udah makan gorengan banyak, tadi nyobain sambal, tadi nyobain kopi, dan sebagainya. Itu nanti bakalan tayang sore hari di sini sampai malam, bahkan sampai kita gelisah, nggak bisa tidur. Jadi teman-teman, saran aku di pagi hari, siang hari, lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal yang menyenangkan, lakukan hobi kalian, kalau mau nonton yang menyenangkan, karena itu bakalan tayang di sore hari. Bun, tapi kalau misalnya udah terjadi di sore hari, apa yang harus kita lakukan? Nah, mandinya pakai air hangat. Kalau bisa mandi paling sore itu adalah jam 4. Biasanya ini aku pakai air hangat, aku tetesin minyak kayu putih, kemudian aku mandi. Kadang aku hirup dulu ya uapnya. Bunda, tapi mengganjal di sini. Kenapa ya? Oh iya, tadi siang aku misalnya makannya gorengannya berlebihan, minum air es, itu juga nanti bakal berasa. Jadi kalau bisa ya harus disiplin. Kalau misalnya udah ngeganjal di sini, saran aku hirup uap air pakai minyak kayu putih atau tetes minyak kayu salon ya. Itu nanti bakal lega sampai ke dada kita, sampai ke tenggorokan itu enakan. Kemudian setelah mandi, balurin badan lagi dengan minyak kayu putih, aromaterapi, kutus-kutus ataupun kohira apa aja lah ya, minyak tawon boleh. Kemudian setelah itu ngemil yang sehat aja, kayak misalnya mau buah, puding yang kalian buat atau kue-kue yang kalian buat sendiri ya. Hindari dulu yang tepung-tepungan sama minyak-minyakan. Lanjut, biasanya nih aku minum air yang hangat, kasih jahe sama kasih madu, minum itu agar hangat di badan kita. Tapi jangan perut kosong ya, kalau bisa setelah ngemil atau makan oat atau setelah makan nasi. Itu enakan di badan kita. Kemudian biasanya aku ngemil sambil dengerin musik-musik relaksasi, sambil meram, sambil senderan. Jadi aku berasa kayak lagi di gunung atau di suatu tempat yang indah ya. Lakukan meditasi relaksasi agar sensasi atau aura-aura negatif itu hilang. Nah kemudian nih udah maghrib, waktunya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib jangan lupa makan nasi. Makan nasinya juga jangan banyak-banyak, 1 centong, 2 centong, jangan berlebihan. Harus dikunyah halus, ingat harus dikunyah halus. Karena kalau nggak dikunyah halus itu nanti bakalan menimbulkan sensasi lagi. Perih lagi, begal lagi, sendawa lagi, ngap lagi. Bunda, kenapa ya perut aku diisi salah, nggak diisi salah? Karena makannya telat, nggak dikunyah halus, makannya berlebihan, habis makan tiduran, itu muncul sensasi lagi. Kayak gitu ya. Kemudian setelah makan malam biasanya nih aku minum yang hangat-hangat
sambil nonton, sambil ngobrol, atau nemenin anak belajar sambil ngobrol sama suami, kayak gitu ya. Nah di jam 8 nih udah makan, udah sholat isya, kalau misalnya perut kalian masih kerucuk-kerucuk, minum Yakult ya. Minum Yakult boleh, tapi setelah makan jangan dalam keadaan perut kosong. Setelah minum Yakult itu enak kan teman-teman. Mau tidur nih susah banget bun, tidurnya nggak nyenyak, lakukan yoga. Di YouTube itu banyak yoga kualitas tidur, searching aja, atau yoga khusus asam lambung, khusus GERD itu ada. Jadi kalian ikutin semua gerakan-gerakan yang ada di YouTube. YouTube itu menyediakan semua yang bermanfaat untuk kita ya. Jadi lakukan yoga. Setelah yoga biasanya itu mata kayak ketarik mau tidur. Tidurnya matiin lampu, pasang AC atau kipas, jangan hadapin ke badan. Biasanya kan AC itu naik turun gitu ya. Aku tuh tetapin pakai fan gitu ya. Kemudian biasanya aku pasang AC 21 atau 22 pakai selimut, balurin badan dengan kayu putih atau minyak aromaterapi. Kemudian tidurnya miring ke kiri ya. Miring ke kiri, kemudian tidur pakai bantal 3-4 biasanya ya. Kalau misalnya terbangun di malam hari, lapar nih bun, atau mungkin mimpi buruk, biasanya ini pada saat bangun aku tenangkan pikiran dulu sambil baca Al-Fatihah kalau muslim ya. Pegang tangan kanan, pegang dada kiri, baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu minum air putih, tenangkan pikiran. Kalau udah tenang sedikit, biasanya lapar nih perutnya, seduh oat ke ya, seduh oat ataupun mungkin biskuit-biskuit yang aman kayak biskuit gandum, seperti biskuit sun, apa aja konsumsi. Setelah makan tunggu dulu, biasanya sekitar 30 menitan sambil selonjoran. Aku tuh sambil dengerin Yasin kadang, atau sambil dengerin ruqyah, relaksasi. Setelah itu lanjut tidur lagi ya. Bangun paginya 3:30 tahajud. Setelah tahajud lanjut qabliyah subuh. Setelah qabliyah subuh, setelah sholat subuh lanjut tadarusan ya. Habis tadarusan kalau perut kita kayak mengganjal, begah, kompres dulu pakai air hangat. Setelah itu minum air putih ya. Lanjut stretching, peregangan. Setelah istirahat sejenak lanjut mandi ya. Habis mandi boleh tepung Garut dulu, ini kalau masih ada sensasi ya. Kalau enggak ada, boleh air tajin sambil nunggu dingin air tajinnya atau tepung Garutnya sambil dandan ya kalau aku ke kantor. Habis itu udah dingin, minum dulu air tajinnya atau makan dulu tepung Garutnya. Setelah itu lanjut berangkat kerja. Nyampe di kantor siapin meja kerja, lanjut sudah siap semuanya, aku izin sarapan sebentar ya, kadang setengah jaman. Habis itu lanjut kerja. Jadi setiap hari ciptakan suasana yang happy, yang positif, agar asam lambung itu gak kambuh-kambuhan. Di hari-hari kalian itu, kalau misalnya ada aja masalah, itu nanti bakalan stres, bakalan pusing, kapan sembuhnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, hadapi dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, berpikir positif. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya, setiap ada penyakit pasti ada obatnya ya. Aku itu dulu memang juga awal-awal stres, pusing gitu ya. Kok gak sembuh-sembuh, kok Allah ngasih aku cobaan kayak gini, padahal kan aku udah pantang makanan, padahal kan aku udah menghindari pantangannya ya, udah mengontrol pikiran. Tapi semua itu adalah ada sebab akibat, dan semua itu ada hikmahnya. Setelah sembuh dari GERD, dari asam lambung, dari gastritis, kita akan lebih baik, pola hidupnya teratur, pola pikirnya dikontrol ya, akan menciptakan pola hidup sehat. Kita sehat, keluarga kita sehat, aktivitas kita lancar. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian misalnya masih berjuang positive thinking, tetap terapkan 3P-nya. Tadi juga pada saat aku live ada yang komen, Bunda aku udah sembuh tapi masih menerapkan 3P. Hari ini aku nggak olahraga pagi karena dari pagi itu aku buat ada in my life, kemudian aku ke pasar jalan kaki. Insya Allah sore aku akan olahraga. Seperti itu ya. Jadi sempatkan meskipun 10-15 menit atau 20 menitan setiap hari, yang penting keluar keringat, ada stretching, peregangan atau treadmill jalan kecil aja.
agar kita itu tetap segar, nggak malas-malasan, dan juga agar peredaran darah kita juga lancar, nggak sering kebas, nggak sering kesemutan, dan tidur kita juga pules, makan kita juga enak, dan minum kita juga banyak. Seperti itu ya teman-teman, semoga share kali ini bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!